Mencari tempat memulai setelah berhenti mengambil nafas, atau yang disebut dengan ibtida. Ibtida itu harus dari awal kalimat, tidak boleh diambil dari potongan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibtida, dan kita akan menerapkannya pada surah An-Nisa. Di surah An-Nisa kita sampai pada ayat 13. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia, bisa dibuka halaman 79. Sekilas tentang ibtida. Pengertian ibtida menurut bahasa, ibtida artinya memulai. Sedang menurut istilah adalah memulai pembacaan kembali setelah berhenti mengambil nafas. Ibtida itu harus dari awal kalimat, tidak boleh diambil dari potongan kalimat. Kita tidak mampu melanjutkan bacaan karena masih panjang kalimatnya, dan kita berhenti pada kata anhar. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh diambil dari potongan kalimat? Misalnya kita wakaf di sini dan kita mengambil dari kata anharu khalidina fiha, itu namanya mengambil dari potongan kalimat, karena dari kata anharu ini artinya sungai-sungai. Maka biar lebih sempurna kita kembali pada kata min tahtihal, karena di sini artinya dari bawahnya sungai-sungai. Itulah yang disebut dengan tidak boleh mengambil dari potongan kalimat. Kita wakaf di sini, kita kembalinya dari kalimat min tahtihal anharu, dari bawahnya sungai-sungai. Nah, sekarang kita praktekkan dari ayat 13. Kita hanya mempraktekkan cara mengambil ibtida yang sempurna, tidak lagi menguraikan kaidah hukum bacaannya, tetapi cara mengambil ibtida yang sempurna. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Tanda wakaf qaf lam, al-waqfu aula. Di sini artinya sebaiknya berhenti atau berhenti lebih utama. Maka di sini hukumnya mad arid li sukun, karena ada mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kita wakaf pada kata anhar yang artinya sungai-sungai. Lalu kita mencari tempat kembali atau ibtida dari kata min tahtihal anharu, karena di sini artinya dari bawahnya sungai-sungai. Jika kita memulai dari kata anharu, maka itu yang dimaksud dengan mengambil dari tengah-tengah kalimat sungai-sungai. Sebaiknya kita mengambil dari kata mil, karena di sini artinya dari bawahnya sungai-sungai. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Fiha, ha, dua harokat kita panjangkan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Qaf lam, al-waqfu aula, sebaiknya berhenti. Wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Anggap saja kita tidak mampu untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Kita ambil waqaf pada kata hududah. Maka yang tepat kita kembali atau ibtida pada kata wa yata'adda hududahu. Jika kita mengambil dari kata hududahu,
maka di sini kurang sempurna karena dari kata hududahu artinya batas-batas hukumannya. Jika disambung dengan kalimat sebelumnya wa yata'adda dan dia melanggar batas-batas hukumannya. Kita ambil waqaf di sini kembali atau ibtida dari kata wa yata'adda hududahu. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Kita waqaf pada tanda shad lam al-waslu aula. Artinya di sini sebaiknya terus. Tetapi jika kita memilih untuk berhenti juga diperbolehkan tanpa mengulang pada kalimat sebelumnya. Fiha walahu adzabum muhin wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu. Kita ambil waqaf pada kalimat fastashhidu. Lalu kita kembali pada kata fas, maka hendaklah kalian mendatangkan saksi. Fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Tanda waqaf jaiz, jim kecil di sini artinya boleh terus, boleh berhenti. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Ambil waqaf pada kata maut. Maka di sini hukumnya mad lain. Kita panjangkan 4 harokat. Maut. Lalu kita kembali pada kata hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubun. Kita ambil waqaf pada kata yatubun. Kita kembali pada kata summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutun. Kita ambil waqaf pada kata yamutun karena nafas kita habis, tidak mampu melanjutkan pada akhir kalimat. Karena kita waqaf di sini, kita kembali pada kata walalladzina.
walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Pada saat waqaf pada tanda qaf lam al-waqfu aula, 4 harokat kita panjangkan karena mad bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf mad arid li sukun. Ulaika a'tadna lahum azaban alimah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahilla lakum an tarithun nisa. Kita ambil waqaf pada kata nisa, maka di sini hukumnya mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Pada saat diwaqafkan kita tetap memenuhi 4 atau 5 harokat. Nisa, lalu ibtida atau kembali pada lafadz la yahillu lakum, karena di situ mempunyai makna tidak halal bagi kalian untuk kalian mewarisi perempuan. La yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Nah, karena kita wakaf di sini, kita cukup kembali atau ibtida pada kata ma ataitumuhun, dan di sini ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kita kembali pada kata ma ataitumuhun. Ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Ambil waqaf pada kata syai'a. Kita kembali dari kata an takrahu. Kenapa kita kembali pada kata an takrahu? Karena kalimat sebelum dan sesudahnya masih berkaitan. An takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim.